Halo, nama saya Fandi Indra Saputra dari S1 Akuntansi Universitas Jember. Saya akan membahas tentang kasus audit pelaporan keuangan, terlebih lagi yaitu laporan laba rugi. Baik, kita akan bahas tentang Garuda Indonesia. Kalian pasti tahu kan Garuda Indonesia? Garuda Indonesia mengalami kebangkrutan pada tahun 2018. Pada tahun itu Garuda Indonesia mengalami sebuah kasus. Kasus apakah itu? Mari kita bahas. PT Garuda Indonesia Terbuka mengklaim mencatat kinerja keuangan cemerlang pada tahun 2018 dengan laba bersih sekitar 809.000 US dollar atau sekitar 11 juta miliar lebih. Namun, dua komisaris perusahaan tersebut menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan pencatatan transaksi. Dua komisaris tersebut tak sepakat dengan salah satu transaksi kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology dengan perusahaan rintisan startup penyedia teknologi WiFi outboard yang dibutuhkan sebagai pendapatan oleh manajemen. Baik, kronologinya yaitu PT Mahata bekerjasama dengan PT Citylink Indonesia, anak perusahaan dari Garuda Indonesia, yang dianggap menguntungkan hingga 239 juta US dollar. Dalam kerjasama itu, PT Mahata berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan peralatan-peralatan layanan konektivitas dari total kompensasi yang disepakati pada akhir tahun 2018. Namun, manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi. Sampai pada akhirnya laporan keuangan Garuda Indonesia menoreh laba bersih yang sangat signifikan. Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis 3 dan mengenakan denda sebesar 250 juta kepada PT Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan kembali. Tak hanya itu, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengenakan denda juga sebesar 100 juta kepada Garuda Indonesia. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia. Bagi kantor akuntan publik KAP, OJK membukukan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun kepada KAP Kasner Siru Mapea. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga membukukan izin terhadap AP Kasner Siru Mapea selama 12 bulan. Skandal keuangan yang dialami PT Garuda ini merupakan contoh kasus kecurangan laporan keuangan atau fraud jenis fraudulent statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rabadi Putra dengan NIM 1908109011187. Di sini akan langsung di kasus mengenai audit pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Contoh studi kasus pemeriksaan ekuitas pemegang saham menjadi transaksi yang jarang terjadi setiap tahun karena penambahan modal dan pengurangan modal biasanya terjadi karena adanya laba rugi tahun berjalan. Modal saham perusahaan terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan agio saham pemilik modal. Di sini saya akan mengambil contoh kasus pemeriksaan ekuitas yang terjadi pada PT Mas Raffi yang melaporkan jumlah modal akhir 2020 sebesar 500 juta yang berasal dari jumlah modal awal sebesar 300 juta, laba tahun berjalan sebesar 300 juta, pembayaran biaya listrik sebesar 4 juta, pembayaran STP BPH pasal 21 sebesar 56 juta, dan pembayaran SKP BPH badan sebesar 40 juta. Kita disuruh buat audit adjustment yang diperlukan. Saya akan di sini dari atas pemeriksaan KP Mas Raffi dengan jumlah modal awal sebesar 300 juta, lalu ditambah laba tahun berjalan sebesar 300 juta, lalu dikurangi pembayaran STP BPH 21 sebesar 26 juta, dikurangi pembayaran SKP BPH badan sebesar 40 juta, dan dikurangi pembayaran listrik sebesar 4 juta yang hasilnya menjadi 500 juta. Lalu audit adjustment-nya itu sebesar 4 juta dengan
Jadi jumlah modal akhir auditor yaitu sebesar 504 juta. Di sini akuntan publik harus menyesuaikan salah satu material yang terdapat dalam laporan keuangan dengan mengusulkan jurnal penyesuaian dalam bentuk audit adjustment sebagai berikut. Dengan kas pada modal PT Mas Raffi sebesar 4 juta. Sekian penjelasan studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.